Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi 10 Juni 2021. Aksi ini bertepatan dengan sidang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau yang biasa disebut UU Cipta Kerja. Diketahui, persidangan Judicial Review UU Cipta Kerja yang dihadiri KSPI ini akhirnya gagal digelar. Berdasarkan notulen, Anwar Usman selaku Ketua MK mengatakan pihak DPR tidak bisa hadir karena adanya kegiatan lain. Sedangkan dari pihak pemerintah telah hadir 6 orang, yaitu menteri dan kuasanya. MK menolak untuk mengikuti sidang luring. MK meminta agar keterangan yang disampaikan pemerintah hanya yang terkait dengan proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu, Saldi Isra yang merupakan hakim anggota mengatakan MK akan memutus perkara uji formil paling lama 60 hari kerja, terhitung sejak sidang tanggal 9 Juni 2021. MK juga mengagendakan akan menggelar sidang uji formil seminggu sekali. MK meminta agar keterangan pemerintah pada perkara uji formil dibuat tersendiri atau tidak digabung dengan keterangan untuk perkara uji material. Lebih lanjut, ia mengatakan MK meminta agar keterangan pemerintah atas perkara uji formil cukup dituangkan dalam satu naskah untuk seluruh permohonan uji formil. Sedangkan Arief Hidayat, selaku hakim anggota mengatakan MK memberi kesempatan kepada pemerintah untuk mengkonsolidasikan keterangan perkara uji formil. MK belum bisa mengesahkan alat bukti yang diajukan pemerintah karena alat bukti yang dimaksud belum terkonsolidasi. MK meminta pemerintah memperbaiki kode penomoran alat bukti. Menurut informasi yang tertulis pada notulen, melalui Menko Perekonomian mengaku bahwa materi keterangan pemerintah masih bercampur untuk perkara uji formil dan uji material yang alasan terdapat beberapa permohonan yang materinya juga meliputi uji formil dan uji material. Menko Perekonomian yang juga didampingi Menkumham, Menaker, Menko, Menteri ESDM, Menteri PUPR, dan sejumlah dirjen kementerian mengatakan pemerintah meminta waktu penundaan sidang 1 minggu ke depan untuk memenuhi permintaan MK. Hasilnya, Ketua MK menetapkan penundaan persidangan dan dilanjutkan kembali pada tanggal 17 Juli 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda mendengar keterangan pemerintah. Sementara itu, buruh yang menggelar aksi bereaksi keras dengan sikap perwakilan pemerintah dan DPR RI yang menyatakan belum siap memberikan keterangan dalam sidang lanjutan uji formil di Mahkamah Konstitusi. Menurut Said Iqbal, selaku Presiden KSPI, pemerintah khususnya para menteri yang terkait dan DPR tidak taat pada asas negara hukum, tapi lebih mengedepankan kekuasaan. Pemirsa, inilah cuplikan video orasi Muhammad Rusdi yang merupakan Deputi Presiden KSPI pada aksi unjuk rasa pengawalan sidang pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja hari ini di Mahkamah Konstitusi. Omnibus Law adalah masa suram bagi kaum buruh dan anak-anaknya. Omnibus Law adalah masa suram buat anak-anak polisi, buat anak-anak TNI, buat siapa saja yang tinggal di negeri ini. Kita tidak ingin kaum buruh, petani, polisi, TNI yang hari ini hidup dengan seadanya, tapi kemudian anaknya itu melanjutkan kemiskinannya. Kemudian kita tidak rela kalau kita hari ini kemudian menurunkan kemiskinan kepada anak kita. Kita tidak ingin mewariskan kemiskinan pada anak kita, kawan-kawan. Itulah kenapa kita hari ini hadir dan terus berjuang. Tidak pernah lelah, tidak kenal lelah. Walaupun jarak dari Cilegon, dari Serang, dari Purwakarta, dari manapun kita berada, dan insya Allah sepanjang niat kita seperti ini, maka kita tidak akan pernah mundur siapapun yang akan merintangi kita. Betul, kawan? Karena kecintaan kita pada NKRI kepada bangsa ini. Itulah semangat yang kita dapat dari perjuangan para Bung Karno, dari Bung Hatta, dari para pejuang-pejuang kemerdekaan. Apa yang dilawan oleh mereka, para pejuang kemerdekaan? Yang mereka lawan adalah keserakahan POC. Siapa POC? POC adalah company perusahaan Belanda yang datang ke negeri ini yang sangat rakus, yang dia kemudian melakukan perampasan terhadap tanah milik bangsa ini. Kemudian mereka melakukan peninggalan terhadap kakek-kakek kita waktu itu. Maka kita tidak pernah lewat. Bagi kita paham sejarah, kita tidak pernah lewat. Ketika undang-undang yang ada justru membuat buruh-buruh bagi
semakin tertindas dan tanah air yang kita miliki ini kemudian dirampas oleh mereka, para konglomerasi, para oligarki. Omnibus Law ini sederhana kawan-kawan. Biasanya undang-undang perburuan itu adalah rekayasa internasional, ya, melalui World Bank, melalui WTO, melalui IMF, dan kemudian melalui agen-agen yang ada ini. Mereka kemudian melakukan lobby-lobby agar kemudian undang-undang itu dibuat untuk kepentingan oligarki internasional. Ketika kita kaji, akhirnya undang-undang ini ternyata faktor utamanya bukan dari konglomerasi nasional internasional. Faktor utama yang melandasi undang-undang omnibus law yang hadir ternyata adalah kepentingan oligarki nasional. Mereka yang perusahaan tambangnya kontraknya akan habis dalam waktu dekat ini. Kemudian mereka yang tidak mau susah di era pandemi ini. Mereka di era pandemi ini justru hanya bertambah. Ketika hutang negara ini makin tinggi, ternyata kekayaan dari orang yang satu kaya Indonesia, yaitu Budi Hartono dan Michael Hartono, hampir mencapai 500 triliun. Ini yang tidak fair, kawan-kawan. Jika negara susah payah punya program untuk mensejahterakan rakyatnya, ternyata hutangnya luar biasa. Tapi satu sisi kita melihat begitu banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian hartanya justru bertambah. Ini tidak fair. Ini terjadi karena pemerintah tidak punya wibawa di hadapan kolaborasi. Aksi kita hari ini, kita ingin mendukung Pak Jokowi. Ayo Pak Jokowi, percaya dirilah, beranilah untuk kemudian meminta hak Anda sebagai presiden dan tugaskan sebagai presiden oleh negara, oleh rakyat, untuk kemudian menagih kewajiban pengusaha untuk bayar pajak dan untuk membayar upah secara ketidakmampuan dan ketidakberanian Pak Jokowi, ketidakberanian DPR untuk meminta kewajiban pengusaha dan pajak, maka efeknya sampai hari ini untuk membiayai gaji PNS saja, kemudian pemerintah harus berhutang ke sana sini. Bahkan isunya pemerintah kemudian menggunakan dana haji, menggunakan dana dari yang sostek atau BPJS yang dimiliki oleh kaum buruh. Sederhana, karena punya uang negara. Kenapa negara nggak punya uang sederhana? Karena pemerintah kita tidak berani untuk meminta haknya kepada para pengusaha yang kaya raya itu. Dan kita tahu problem peradaban sepanjang masa adalah perkara ekonomi dan kemiskinan ketika harta-harta itu hanya beredar di sekelompok orang kaya saja. Maka tugas peradaban adalah bagi presiden, bagi DPR, bagi aktivis, bagi siapapun memastikan harta itu tidak hanya beredar kepada orang kaya saja. Omnibus Law ini menekankan ketika pemerintah susah, ketika rakyat susah, orang kaya itu nggak mau berbagi. Itu problemnya. Nah, sesungguhnya tugas pemerintah lah yang mempunyai power, mempunyai kewenangan untuk menagihnya melalui instrumen pajak, melalui instrumen upah yang layak kepada buruh. Itulah tugas negara. Dan hari ini aksi kita mengingat kepada pemerintah. Ayo pemerintah, percaya diri. Dan kemudian berkhusus kepada kaum kolonial, kepada kaum korporasi, kepada kaum oligarki. Cukup sudah pengalaman masa lalu ketika raja-raja Nusantara kemudian berlutut pada VOC, kemudian mereka harus mengorbankan banyak hal dan kita tidak mau. Lawanlah oligarki kemudian yang merusak negara ini. Lawanlah perusahaan yang kemudian merampok, meninggal semuanya. Insya Allah bersama Anda Pak Jokowi. Jangan Anda takut, jangan Anda ragu kawan-kawan. Siap dukung Pak Jokowi lawan oligarki kawan-kawan? Siap. Itulah komitmen kita. Kita komitmen untuk kemudian bagaimana menjaga marwah bangsa ini tetap ada. Kita berkomitmen agar NKRI tetap tegak. Kita berkomitmen agar Undang-Undang Dasar 45 yang dibuat oleh para panglima kita kemudian tegak dijalankan. Karena kita yakin Undang-Undang Dasar 45 itu lahir dari sebuah kesadaran dan dari sebuah cita-cita besar
dari funding father ini agar buruhnya di masa depan, agar rakyatnya di masa depan bisa hidup sejahtera. Hidup buruh! Hidup buruh! Itu mungkin dari saya kawan-kawan sebagai sebuah pengantar aksi kita, agar kita terus bergerak, agar kita terus berjuang untuk bangsa ini kapanpun dan dimanapun kita berada. Ketika NKRI memanggil, maka tidak ada alasan bagi kita untuk terus terdepan dalam berjuang untuk NKRI. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para buruh melalui Said Iqbal lebih lanjut meminta kepada MK untuk tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah dan DPR memberikan keterangan sebab sudah diberi kesempatan tetapi justru mengabaikannya. Dan apabila judicial review terhadap UU Cipta Kerja tidak sesuai dengan harapan buruh, KSPI bersama elemen serikat lain akan menggelar aksi mogok nasional jilid kedua. Dari Jakarta, tim TV-nya Buruh mengabarkan. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya Buruh, TV-nya kaum buruh.